Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para santri, para alumni, para pemirsa dan juga simpatisan dan penonton setia Kalam Ramadan rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka menunaikan ibadah puasa. Semoga ke depan amal ibadah puasa kita bisa menumbuhkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, coba sekarang kita renungkan sejenak. Sudah berapa kali bulan Ramadan datang lalu pergi meninggalkan kita? Setiap tahun kita menjalankan ibadah puasa. Kita menahan lapar, kita menahan dahaga, mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Namun pertanyaannya, apa hasil yang benar-benar kita peroleh dari puasa tersebut? Apakah bulan puasa ini telah membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih baik? Apakah bulan puasa ini telah menjadikan kita menjadi orang yang lebih taat lagi kepada Allah? Apakah bulan puasa ini telah menjadikan diri kita menjadi orang yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ataukah jangan-jangan bulan puasa ini berlalu begitu saja tanpa meninggalkan bekas yang berarti dalam sikap dan akhlak kita? Jangan-jangan puasa yang selama ini kita laksanakan hanyalah rutinitas tahunan yang kita kerjakan secara berulang-ulang saja tanpa sungguh-sungguh menghadirkan nilai dan perubahan nyata dalam kehidupan kita. Bahkan bisa jadi yang kita peroleh hanyalah rasa lapar dan dahaga. Sebagaimana yang telah Rasulullah peringatkan sebelumnya, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa namun tidak ada yang ia peroleh dari puasanya selain rasa lapar. Padahal tujuan utama dari bulan puasa bukan hanya menahan rasa lapar dan dahaga, tetapi bagaimana bulan puasa ini menumbuhkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam kitabnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan ibadah puasa kepada kita bukan hanya menahan rasa lapar dan dahaga, tetapi Allah memerintahkan kepada kita dengan kita melaksanakan ibadah puasa kita bisa menumbuhkan rasa ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, pengertian takwa menurut syariat adalah menjauhkan diri dari perbuatan maksiat, dan puasa ini menjadi sebab terhindar dari maksiat. Karena maksiat ini dibagi menjadi dua macam. Ada maksiat yang efektif dapat ditinggalkan dengan cara perenungan saja. Misal, seperti mencuri, merampas, dan lain semacamnya. Maksiat ini dapat kita tinggalkan dengan cara perenungan saja. Dengan cara merenungkan kalau kita meninggalkannya, kita akan mendapat pahala. Sebaliknya dengan kita melakukannya, kita akan mendapatkan siksa. Yang kedua, ada maksiat yang dapat ditinggalkan tidak hanya dengan perenungan saja, tetapi dengan dorongan-dorongan tabiat, seperti perbuatan yang timbul dari amarah dan syahwat.
yang terkadang sulit ditinggalkan hanya dengan perenungan atau tafakkur semata. Maka puasa sebagai sarana untuk menghindarinya. Para pemirsa yang berbahagia, Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin memberikan tuntunan kepada kita semua agar kita dalam menunaikan ibadah puasa tidak hanya menahan diri dari rasa lapar dan dahaga, tetapi bagaimana menumbuhkan rasa ketakwaan kita. Apa saja tuntunan Imam Al-Ghazali yang dipaparkan kepada kita? Pertama adalah kita senantiasa menundukkan pandangan kita terhadap hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu kita melaksanakan ibadah puasa, hendaklah kita menahan diri dari hendaklah kita menundukkan pandangan kita. Yang kedua adalah menjaga lisan, agar ibadah puasa kita tidak hanya menahan diri dari lapar dan dahaga. Hendaklah kita di waktu menunaikan ibadah puasa, kita jagalah lisan kita. Jagalah lisan kita dari hal-hal sesuatu yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dusta, ghibah, perdebatan, adu domba, dan lain semacamnya. Yang ketiga adalah menjaga pendengaran kita. Jagalah pendengaran kita dari hal-hal sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah. Jangan sampai kita mendengarkan hal-hal yang dapat diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat adalah menahan seluruh anggota tubuh seperti anggota tangan, kaki, perut, dan lain semacamnya. Yang kelima adalah tidak berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi makanan halal saat berbuka hingga perut menjadi penuh. Dan yang terakhir, hendaklah hati kita selalu dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah dengan keenam tuntunan ini, apabila kita laksanakan di waktu melaksanakan ibadah puasa, kita tidak hanya memperoleh rasa lapar dan dahaga, tetapi kita bisa menumbuhkan rasa ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.